Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Setelah beberapa pertemuan kita membahas tentang golongan orang-orang yang didoakan oleh malaikat, pertemuan yang lalu, mulai dari pagi hari ini insyaallah kita akan mulai membahas judul yang baru, yaitu perkara-perkara yang menyebabkan batalnya amal. Dan ini juga butuh beberapa pertemuan, mungkin sampai mencapai 20 pertemuan untuk membahas tentang perkara apa saja yang bisa menyebabkan terhapusnya bahkan terbatalkannya amal kita. Ada yang dibatalkan sekaligus, ada yang dihapuskan. Nah, jemaah maka Allah, ini perlu kita ketahui agar kita tidak terlena dengan perkara yang akan kita sebutkan sehingga kita terus merasa diri sebagai penduduk surga. Kita terlalu pede dan yakin seakan-akan semua amal kita masih menetap, masih tercatat, padahal ketika kita bertemu Allah ternyata kita tidak menemukan catatan amal tersebut. Bisa jadi kita manusia yang paling sedih dan menyesal, ternyata kita tidak menemukan salat kita, tidak menemukan catatan haji umrah kita, bahkan mungkin Ramadan kita telah dihapus oleh Allah. Dan ini terjadi, Allah dan Nabi yang mengabarkannya. Maka oleh karena itu, dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain, insyaAllah kita akan bahas satu persatu. Cuma melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, pembatal amal atau yang menyebabkan Allah hapuskan sekaligus semua amal. Nomor satu yang paling dahsyat, yaitu ketika seseorang mati di dalam kekafiran. Ketika seseorang menjalani hidup dalam keyakinan apapun, penentunya adalah di ujung. Dia mati dengan membawa agama apa? Dia mati dengan membawa keyakinan apa? Siapa Tuhan yang diakui terakhir? Rasulullah mengatakan, innamal a'mal bi khawatimiha. Ukuran amal itu terletak di ujungnya. Maka ada yang mati su'ul khatimah, ada yang mati husnul khatimah. Tapi mati di dalam kekafiran setelah mungkin puluhan tahun dalam Islam, lalu kemudian dia murtad dan mati di dalam kekafirannya, maka Allah batalkan semua kebaikannya. Bahkan senyumannya pun tidak lagi berpahala, sedekahnya pun yang dicatat tidak lagi dianggap dan tidak lagi menjadi pembelanya di hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah.
barang siapa yang murtad, kata Allah, yang keluar dari agama ini, lalu fayamut, dan dia mati dalam keadaan murtad, maka dia dihukumi kafir, fahuwa kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka di akhirat Allah hapuskan semua yang dia lakukan dari amal-amal baiknya, Allah hapuskan. Dan Allah tidak terima sama sekali apapun yang dia lakukan, baik yang pernah dia lakukan di dunia dalam bentuk kebaikan apapun, sampai ke akhirat Allah tidak akan terima. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka lah penduduk neraka yang kekal di dalamnya. Dan ini lebih mengerikan lagi ketika Allah tanpa ragu mengancam dengan mengatakan yang mati dalam keadaan murtad, kafir, dia masuk ke neraka karena tidak membawa amal apapun, dan mereka kekal di dalam neraka. Na'udzubillah, kekal dalam neraka. Seakan-akan pada saat itu Allah tidak punya Rahman dan Rahim. Pasti orang akan berfikir, bagaimana mungkin Allah bisa melihat hamba yang diciptanya tidak ada waktu untuk keluar dari neraka, bahkan tidak diberikan waktu untuk istirahat pun. Bahkan dalam ayat-ayat disebutkan penduduk neraka dari golongan kafir tidak ada kesempatan sedikit pun mengharapkan surga. Bahkan ketika mereka memohon untuk dihentikan siksa sejenak saja, mereka bermohon dihentikan siksa sebentar saja, 1 menit pun boleh. Apa jawaban malaikat? Tidak ada maaf bagimu hari ini, dan tidak ada urusan memberhentikan siksa. Kita di dunia, ketika orang yang sudah menyiksa kita, kelelahan menyiksa, kita istirahat. Oh, kalau dia tidak lelah-lelah, maka kita mati, terbujur kaku, maka selesailah siksa. Kematian menghabiskan siksa. Tapi di neraka, la yamutu fiha wa la yahya, penduduk neraka tidak akan mati, tidak akan hidup, kata Allah. Ketika disiksa sampai terasa mati, saking dahsyatnya siksa. Lalu kemudian ketika detik-detik seakan-akan mau mati, Allah hidupkan kembali, disiksa lagi sampai terasa mati, mau mati dihidupkan lagi. Berapa tahun? Tidak berujung. Apakah 20.000 triliun tahun? Tidak berujung. Bayangkan dunia, kita masih berharap keadilan di akhirat. Kita yang hidup miskin, hidup menderita, tersiksa dalam suatu keadaan apapun, kita berharap satu, yaitu hari akhirat. Ketika kita dizalimi, ketika semua harta kita dihabisi, bahkan nyawa, darah kita diambil oleh orang yang tidak layak, mengganggu kita berharap satu, tunggu waktu kiamat. Ada satu harapan, tapi mereka yang di dalam neraka tidak ada harapan. Dan siapa mereka? Yang mati dalam kekafiran. Allah hujamkan mereka ke dalam neraka, tidak ada ampun, tidak ada rahman. Sudah cukup Allah mengirimkan para nabi, sudah cukup Allah melakukan pemaafan beribu-ribu kali. Maka lihatlah hari ini orang-orang kafir hidup dalam keadaan bahagia, bersenang-senang. Bahkan mereka menganggap Islam adalah agama yang paling hina, agamanya orang-orang miskin, agamanya orang-orang yang dianggap nomor 2 di atas dunia. Mereka bangga berada di luar Islam. Tapi nanti Allah akan balas kebanggaan mereka dengan kehinaan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sungguh beruntungnya kita menjadi orang Islam. Sungguh nikmat Allah yang terbesar bagi kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak berharap kita untuk menjadi orang Islam, bahkan terfikirkan pun tidak untuk menjadi orang Islam. Tapi Masya Allah, Allah pilih kita di antara jutaan, miliaran umat. Allah pilih kita, dilahirkan dari rahim seorang muslimah di negara yang mayoritas muslim,
di tempat yang penuh dengan suasana keagamaan. Allah letakkan kita begitu saja di tanah ini. Allah Islamkan kita tanpa pernah kita minta, tidak pernah kita bermohon, tidak pernah pun kita berfikir untuk mencoba mencari kebenaran Islam. Kita terima Islam dari lahir, kita dididik dalam keadaan Islam. Ketika menjadi orang Islam ini, seluruh kebaikannya dihitung, seluruh kebaikannya dihitung dan berlanjut sampai ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khaira." Setiap kebaikan walaupun sekecil apapun, sebesar biji zarrah, karena percaya pada Allah, karena menuhankan Allah, menjadikan Muhammad sebagai nabi, semua kebaikan walaupun sebesar biji zarrah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung. Senyuman pun jadi sedekah. Satu kalimat berbentuk kebaikan dihitung pahala oleh Allah. Bayangkan nikmatnya menjadi orang Islam. Maka tidakkah kita bersyukur kepada Allah? Kenapa kaki ini begitu berat menuju ke masjid-masjid Allah? Setelah limpahan rahmat dan rahimnya Allah limpahkan kepada kita, masih ada yang mengkhianati Allah, bahkan berani melawan Allah terang-terangan, menunjukkan mereka seakan-akan mereka tidak punya Tuhan yang akan mengadili mereka. Salat mereka tinggalkan, Jumaat mereka berani berada di rumah-rumah mereka. Ini adalah contoh orang-orang yang juga akan masuk neraka walaupun tidak kekal seperti orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak kekal, kecuali Allah mengizinkannya kekal. Selama ada iman, selama menjadi orang Islam, insya Allah tetap surga. Namun transit duluan ke dalam neraka, tanggungjawab terhadap apa yang telah dia khianat di atas syariat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku dipastikan masuk surga, illa, tapi ada kecualinya, yaitu man aba, yaitu yang bermaksiat, yang enggan. Siapa yang enggan? Nanti di ujung hadis Rasulullah jelaskan, wa man asani faqad aba, barang siapa bermaksiat kepada aku, dia telah enggan. Maksiat kepada aku adalah maksiat kepada Allah. Jadi orang Islam ada kemungkinan masuk surga, tapi silahkan nikmati dulu siksa. Nah, disinilah kadang-kadang ada unsur meremehkan, karena belum pernah melihat siksa neraka, belum pernah merasakan azabun alim, maka dia meremehkan. Lalu muncullah bahasa-bahasa yang penting surga, untuk yang ujung yang penting surga. Kenapa tidak salat? Nanti ujungnya surga juga. Yang penting beriman saja pada Allah. Yang penting Nabi kita Muhammad cukup dengan salawat-salawat saja, tidak perlu salat. Dianggap seakan-akan dia wajib surga. Dia tidak peduli, maksiatnya akan juga membuat dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj dinampakkan tentang orang-orang bermaksiat dan siksanya, itu baru yang dilihat Nabi, belum yang sebenarnya, keadaan yang sebenarnya. Jadi baru display saja. Itu saja dahsyat sekali cerita Nabi tentang orang-orang yang tersiksa. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun orang mengatakannya bahwa semua agama itu sama, nanti sama-sama dalam surga, ini sikap pluralisme yang mengatakan semua agama sama. Lalu kita diuji dengan sebuah pertanyaan, adakah agama yang mengajarkan keburukan? Tentu tidak. Kita tahu Kristen pun mengajarkan kebaikan, Buddha, Hindu, tidak ada yang mengajarkan berzinalah, mencurilah, bunuhlah orang, tidak ada. Semua mengajarkan kebaikan. Jadi orang mulai berdalih, lihat, apa salahnya dengan agama kami? Kenapa orang Islam terlalu pede mengatakan hanya mereka yang masuk surga, lalu menerakakan kami? Mereka berfikir dengan logika bahwa tidak ada agama yang mengajarkan keburukan, maka semua agama surga.
Cuma jalannya saja berbeza-beza. Ada yang melalui jalan Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, macam-macam. Mereka mengatakan itu. Dan terutama bahasa-bahasa ini dibuat menjadi sebuah perkara yang heboh oleh orang-orang liberal, oleh kaum munafik. Maka ada sekelompok orang yang berdamai dengan kalimat ini, dan dia mulai tidak yakin terhadap agamanya sendiri. Itu uji agama melalui muamalah. Jadi menguji sebuah agama, apakah agama itu terbenar, secara umum bisa dibagi atau dilihat dari 3 perkara. Yang pertama dari sisi muamalahnya. Agama itu kalau mengajarkan kebaikan, berarti itu sudah ada masuk satu unsur dalam agama, artinya sudah layak disebut agama, yaitu mengajarkan kebaikan, muamalah. Yang kedua, mengajarkan ibadah sebagai bukti bahwa dia punya sesuatu yang disembah. Semua agama punya ibadah. Hindu pun beribadah. Sungai Gangga pun dijadikan sebagai tempat yang paling suci untuk ibadah. Saya melewati tempat peribadatan kaum Sikh di Malaysia. Saya mendekat ke tempat peribadatan kaum Sikh. Kaum Sikh itu yang menggabungkan Islam dan Hindu. Menggabungkan Islam dan Hindu. Makanya amalan mereka mirip Hindu juga mirip Islam. Saya coba dekati, saya dengarkan, dan mereka beribadah. Bahkan setelah ibadah mereka lakukan penyembahannya terhadap dewa, mereka berzikir. Dan zikirnya kalau kita dengar dari luar, hampir mirip-mirip dengan zikir-zikir kita. Artinya ritmenya, gayanya. Dan semua agama, Buddha pun punya ibadahnya. Di Jepang, salah satu dari dosen kami itu pernah mengunjungi salah satu tempat peribadatan orang Buddha, karena Jepang ini punya 2 agama yang paling mayoritas, yaitu agama Buddha dan Shinto. Sebagai agama tradisi, Shinto ini agama tradisi, lebih ke budaya yang menyembah matahari. Nah, salah satu tempat peribadatan Buddha yang dikunjungi oleh salah satu guru kami, itu sebelum masuk ke dalam tempat peribadatan mereka, itu ada gong, besar sekali gongnya. Di belakang gong itu ada, yang di depan pintu tempat ibadah, tempat wihara itu, di depan pintu ada patung Buddha. Ada patung Buddha besar sekali. Jadi sebelum patung Buddha itu ada gong. Nah, ketika ingin naik ke tempat itu, penjaga menyatakan setiap orang disuruh memukul gong itu. Jadi sebelum naik ke sana disuruh pukul gong. Jadi dosen kami bertanya, kenapa kita harus pukul gong ini? Apa jawaban penjaga? Untuk membangunkan Tuhan agar sadar bahwa engkau datang. Bisa bayangkan Bapak, setelah mereka berhasil menciptakan Yamaha, Suzuki, Honda, Mitsubishi, segala macam kemewahan, ternyata on, Pak. Nah, makanya akidah yang membuat orang pintar akidah, Tuhan tidak dikenal. Membangunkan Tuhan yang tertidur sebuah kebodohan. Jadi hal begini, ibadah ada, tapi uji yang paling utama, semua ada, muamalah ada, ibadah ada. Uji yang paling utama adalah uji materi ketuhanan. Ketika Tuhan mulai menjadi lemah di mata umatnya, di mata hambanya, itu menjadi salah satu perkara agama itu tidak benar. Contohnya seperti tadi, bagaimana Tuhan bisa tidur? Dengan banyaknya pengikut yang mengikutinya, dia tertidur, tidak sempat mengurusi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Hayyul Qayyum, hidup, selalu terjaga, la ta'khuzuhu sinatu. Tuhan kita tidak pernah mengalami sinah. Sinah itu keadaan mengantuk, hampir tertidur. Wala naum, bahkan tidur. Sinah pun tak ada, apalagi sampai tertidur. Tidak ada perasaan menguap, mengantuk karena lelah.
Allah sibuk mengurusi segala-galanya, tapi tidak menyibukkan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa terbunuh oleh hambanya sendiri yang memegang tombak di tiang salib? Ini uji materi ketuhanan. Bahkan Umar bin Khattab dulu yang sempat mengalami masa-masa paganism, iaitu proses penyembahan berhala, Umar dalam satu riwayat asar disebutkan dia kadang-kadang menangis sendiri, tertawa sendiri. Lalu kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa engkau begitu? Kadang-kadang engkau menangis, kadang-kadang engkau tertawa. Kata Umar, aku menangis, ya, menangisi maksiatku di masa lalu. Lalu kenapa engkau tertawa? Kadang-kadang aku tertawa ketika teringat aku membuat Tuhan dari adonan kue, lalu aku memakannya sendiri. Itu riwayat asar. Umar sempat tertawa sendiri, menertawakan kebodohannya sendiri, membuat Tuhan dari adonan kue lalu dimakannya sendiri. Jawab mereka Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang paling sempurna? Hanya Tuhannya orang Islam, Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi Ibrahim menantang Namrud untuk menguji Tuhan, suruh tampilkan. Jadi ketika Namrud ini kata Ibrahim, Tuhanku mampu menghidupkan, mampu mematikan. Apa yang dia lakukan? Aku juga mampu, kata Namrud. Dalam tafsir disebutkan, lalu dia panggil anggota pasukannya, salah satu pasukannya mengatakan, bawa satu orang napi ke sini. Dibawanya napi yang tahanan, salah satu tahanan. Lihatlah wahai Ibrahim, aku juga mampu menghidupkan dan juga aku mampu mematikan. Lalu dia mulai mengatakan, lihatlah orang ini, aku bisa membiarkannya hidup dan aku bisa membuat dia mati. Ada dua orang yang dihadapkan, yang satu dibiarkan hidup, yang satu dimatikan. Ini kebodohan Namrud. Jadi dia menganggap tantangan Musa, tantangan Ibrahim, aku juga Tuhan. Yang satu kubiarkan hidup, yang satu akan kumatikan. Dibunuhnya yang satu. Tentu kalau kita bertanya selanjutnya, yang mati itu coba hidupkan kembali, dia tidak mampu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim terus menantang dengan mengatakan, Tuhanku bisa memunculkan matahari dari sebelah timur dan menenggelamkannya ke sebelah barat. Di situ Namrud terdiam. Ini uji materi ketuhanan. Tuhan kita tidak mati, tidak mungkin ditusuk dengan tombak di tiang salib. Tuhan kita tidak akan pernah hilang selama-lama. Huwal awwal, huwal akhir. Dialah yang utama, yang paling awal sebelum adanya sesuatu, dan dialah yang paling akhir setelah hilangnya sesuatu. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, ketika penduduk surga dalam surat Yasin disibukkan dengan berbagai kesenangan. Begitu indahnya surga sehingga semuanya sibuk dengan kesenangan. Ya. Hum azwajuhum inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun. Semuanya disibukkan dengan kesenangan. Lalu tiba-tiba sampai pada kalimat salamun min rabbir rahim, Allah muncul. Dalam tafsir disebutkan ketika penduduk surga sedang sibuk-sibuknya, Allah Subhanahu wa taala muncul menampakkan dirinya kepada hambanya yang telah berjuang untuk masuk surga dengan ketaatan padanya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kita akan melihat Tuhan kita seperti engkau melihat bulan purnama, Al-Badr, seperti engkau melihat bulan purnama. Artinya jelas dan tidak ada yang saling dorong. Artinya semua nampak, tidak perlu geser orang kapinah-kapinah hilang, hanada enggak ada, semua nampak. Akbar, Allah Maha Besar. Ketika Allah muncul menampakkan diri pada penduduk surga, dan semoga kita termasuk di dalam golongan itu, lalu kemudian penduduk surga tiba-tiba melupakan surga, nikmat surga terlupakan, tergantikan dengan indahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga yang menjadi ujung hidup kita, ternyata yang kita fikir sangat indah, ada yang lebih hebat, lebih indah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi yang mengatakannya. Di dalam tafsir-tafsir juga disebutkan masalah itu.
Bayangkan, inilah Tuhan kita. Maka mati dalam keadaan tidak meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala adalah mati sia-sia. Mati yang menyebabkan hancurnya semua amal, dihapusnya semua amal. Nah, ada keringanan Allah bagi orang-orang kafir. Jadi perlu kita ketahui lebih dahulu bahawa orang hari ini alergi ketika disebutkan masalah kafir. Jadi ketika disebutkan kafir, ada yang protes dengan mengatakan janganlah memakai kalimat kafir karena terlalu kasar, jagalah toleransi. Akhirnya kita ganti dengan kafir. Kan begitu kalau orang Aceh, tidak disebut lagi kafir. Padahal kafir itu selembut-lembutnya kalimat yang keluar dari lisan Allah Subhanahu wa taala. Kafir itu kafara yakfur, itu artinya menutupi atau yang tertutupi. Disebut kafir orang yang masih tertutupi hatinya, belum mendapatkan hidayah. Itu selembut-lembutnya kalimat. Kita tidak mengejek, tapi kita hanya mengatakan yang masih belum dapatkan hidayah, yang masih tertutup hatinya. Makanya orang Inggris pun mengambil kalimat kafir untuk menjadikan nama penutup, itu disebut cover. Cover buku, cover satu barang, itu penutup disebut, diambil dari kalimat kafir, Pak. Mereka tidak akui kafir, tapi mereka tidak tahu bahawa cover itu kufrun, itu penutup. Maka yang masih tertutup hatinya, kita panggil wahai yang masih tertutup hatinya, sadarlah. Saya punya teman sempat bekerja di salah satu lembaga dakwah di Australia, ISNA. Ini lembaga dakwah ini, dakwahnya di jalanan. Kita hari ini sama yang maksiat di kedai kopi saja tidak berani. Di luar sana teman-teman bekerja dakwah itu menghadang orang-orang yang non-muslim di jalan, diberhentikan di jalan, lalu disuruh masuk sebentar, ada meja khusus, sederhana, tapi mereka berjuang. Salah satu yang diceritakan kepada kami bahawa orang Australia ini banyak ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Bagi mereka Tuhan tidak ada. Mereka sering mengatakan, what is the God? Tuhan itu apa? Apa manfaat ada Tuhan? Kita hidup, jalani hidup, senang-senang, mati, jadi tanah, selesai. Enggak ada lagi kehidupan, hari kebangkitan, pembalasan, tidak ada. Nah, dihadang oleh kawan-kawan ini, kerjasama dengan berbagai negara di Australia. Pertanyaannya, mereka membuka pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang bisa menyentuh tentang ketuhanan. Maka dimulai hanya dengan HP. Kata teman saya, dimulai dengan HP. Dia akan minta pinjam HP, boleh lihat HP-nya sebentar. HP ini ketika engkau beli, apakah memang sudah langsung begini? Kata dia, kata orang kafir itu, orang-orang ateis, ya, saya belinya begini, sudah jadi begini. Sudah jadi, kata dia. Nah, sebelum jadi, dia langsung jadi begitu saja begini atau dia dirakit? Oh, dirakitlah, kata dia. Di mana dirakit? Di pabrik. Bagaimana cara rakitnya? Begini dan begini, disatukan komponen demi komponen, terus diajak untuk berlogika. Kalau begitu, mungkinkah engkau jadi begini begitu saja? Oh, tidak. Tentu dari proses pertemuan sperma dan ovum dan melalui ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibu dari mana? Terus dari kakek, kakek dari mana? Terus saja sampai ke Nabi Adam. Nabi Adam dari mana? Dia bingung. Apakah mungkin Nabi Adam muncul? Tadi engkau mengatakan HP saja tidak mungkin muncul begitu saja. Apakah Adam begitu saja muncul? Terus diajak untuk berfikir. Dan kata teman ni, alhamdulillah, dari ribuan yang diajak, setengahnya mengenal Allah. Ada yang menunda masuk Islam, ada yang langsung di situ bersyahadat. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, perjuangan mengenalkan orang kepada agama itu perjuangan yang paling indah dan terbaik. Ketika mereka sadar, maka seluruh taubatnya mereka adalah menjadi milik kita. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis Nabi, ya, kita tidak sebutkan lagi hadisnya karena waktu kita singkat. Pertanyaan sahabat yang masuk Islam. Jadi ada sahabat-sahabat yang masuk Islam bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, apakah amalan kami dulu yang kami berbuat baik, bersedekah macam-macam waktu masa kami jahiliyah, ketika kami masuk Islam masih dihitung tidak? Kalau masih dihitung, saya masuk Islam. Kalau tidak dihitung, apa gunanya kami masuk Islam? Karena orang jahiliyah itu ada juga yang baik-baik.
Abu Bakar mengalami masa jahiliyah tapi baik, tidak jahat. Umar yang mengalami masa kejahatan, itu bandit nomor 1 di pasar Uqas. Kalau sudah dengar Umar, itu tidak ada yang berani, tidak ada. Apa jawaban Nabi? Kata Rasulullah, ketika engkau mengakui Tuhanmu Allah, kebaikanmu kembali dirapel oleh Allah, dihitung oleh Allah. Seluruh kebaikan di masa kekafiran dihitung oleh Allah, jadi tidak dihapus. Tapi begitu orang menjadi kafir dan mati tidak pernah mau mengakui Allah sebagai Tuhan, seluruh kebaikannya dihapus. Begitu bersyahadat, dicatat semuanya ke dalam catatan yang baru, dan dia diampunkan dosa-dosanya. Begitu murahnya Allah kepada orang yang mengenalnya dan mengetahuinya. Makanya sebagai penutup, Nabi SAW pernah mengatakan, Allah tertawa, Allah itu kadang-kadang tertawa sampai terbahak-bahak, kata Nabi. Itu tentu jangan dibayangkan seperti tertawa kita, karena laisa kamitslihi syai'. Tapi Nabi mengatakan Allah tertawa, senang sekali. Kepada siapa ya Rasulullah? Kepada orang-orang yang taubat, kembali mengenal Allah. Lalu Nabi memberi tamsilan, sama seperti seorang musafir yang pergi jauh dengan kudanya. Semua peralatan digantungkan ke kudanya, minumannya, makanannya, dompetnya, semuanya. Alat tidurnya digantung di atas kudanya. Ketika dia istirahat, tiba-tiba kudanya melarikan diri, kata Nabi. Tidak tertinggal apapun di kantongnya. Di tengah padang pasir, tidak ada pertolongan. Dia mulai susah. Lalu dia terduduk karena mengira sudah habislah, tamatlah riwayatnya di tengah padang pasir, karena semua perbekalannya dibawa lari oleh kudanya sendiri. Ternyata setelah 2 jam, 3 jam dia menunggu, kudanya kembali lengkap dengan barangnya. Bisa bayangkan bahagianya orang ini yang merasa kehilangan lalu tiba kembali. Tentu dia akan sangat bahagia. Dia akan sangat bahagia. Begitulah bahagianya Allah ketika orang-orang kafir kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jangan tinggalkan Islam. Matilah dalam Islam, matilah dalam iman, dan kurangilah maksiat sekecil-kecilnya, karena kita akan berhadapan dengan neraka dengan alasan maksiat kita. Mudah-mudahan kita selamat sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.